Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal halala bayyinun wal harama bayyinun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih wa bimaqasidih. Rangkaian puja seiring syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bersama kembali menggali ilmu-ilmu Allah. Harapan besar mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli ilmu, sebagai ahli dalam segala macam bidang keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Salawat salam Allah abadi keharibaan paduka alam baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak beliau mengakui kita selaku umat dan sekaligus kita mendapatkan syafaatul udma beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, salah satu di antara doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabiullah Musa alaihi salam tatkala beliau hendak menghadap kepada Raja Fir'aun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka diksi doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Musa alaihi salam adalah Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbishrah li sadri, kata Nabiullah Musa, ya Allah, isyrah, ya Allah, bukakan, lapangkan sadri, dadaku. Karena Nabi Musa tahu bahwa yang dihadapi adalah Fir'aun laknatullah alaih, orang yang sangat keras, orang yang sangat kejam. Nabi Musa khawatir nanti saat berhadapan dengan Fir'aun tidak mampu untuk membendung amarahnya. Dua, doa Nabiullah Musa alaihissalam, wa yassirli amri, mudahkan urusanku ya Allah. Tiga, wahlul uqdatan, wahlul, bukakan ya Allah, uqdatan, tali, pengikat, min lisani, yang ada di lidahku, yafqahu qawli, agar orang yang mendengar ucapanku nanti akan mudah faham apa yang aku ucapkan. Saudara rahimakumullah, nah inilah dasar pembicaraan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, pada potongan doa Nabiullah Musa alaihissalam yang menjadi dasar hukum dalam agama kita. Wahlul uqdatan, wahlul. Salah satu di antara bagian hukum dalam agama, ada yang disebut dengan halal, ada yang disebut dengan haram. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, innal halala bayyinun wa innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Innal halala, sesungguhnya sesuatu yang halal, bayyinun itu sudah jelas. Wal harama bayyinun, dan yang haram pun sudah jelas. Mana yang halal, mana yang haram, kesemuanya sudah jelas. Sudah ada batasannya. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan andai ada perkara yang tengah-tengah antara halal dan haram, maka itu dekat dengan haram atau yang disebut dengan subhat.
Saudara rahimakumullah. Lalu yang menjadi dasar pertanyaan adalah apa itu halal dan apa itu haram. Halal itu artinya adalah terlepas atau terbebasnya hati kita tatkala melaksanakan sesuatu yang tidak terkait dengan haliyah dosa. Contoh, kita memakan sesuatu, akan tetapi sesuatu itu halal secara hukum. Jadi bukan hasil mencuri, bukan hasil yang lain sebagainya. Intinya, makanan tersebut murni hasil jerih payah kita. Maka ketika kita makan barang tersebut atau kita minum air tersebut, maka tidak ada keraguan di dalam hati kita. Di tempat sepikah itu, di tempat ramaikah itu, di tempat ramai bebas, di tempat sepi bebas. Intinya ketika kita lahap makanan tersebut atau kita minum minuman tersebut, tidak ada ketergantungan, tidak ada keterkaitan ataupun tekanan di dalam batin kita. Nah, ini yang disebut dengan halal, artinya terbebasnya atau lepasnya tali keterkaitan atau ketergantungan atau tekanan di dalam batin kita. Dua, ada yang disebut dengan haram. Haram itu artinya adalah mulia. Contoh, Masjidil Haram, masjid yang mulia. Baitul Haram, rumah yang mulia. Apalagi? Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang mulia. Sekarang, kalau haram ini kita kaitkan dengan barang atau benda ataupun binatang yang kita sering sebut dengan haram, contoh, babi haram, anjing haram, khomar haram. Berarti apakah babi mulia? Tentu tidak. Memahami hal semacam ini maka harus kita putar balik. Yang dimaksud dengan haram di sana adalah diri kita. Maknanya seperti apa? Babi haram, bukan babinya yang haram, tetapi kita yang haram. Kita itu mulia, kita itu haram. Andai kita makan bangkai, andai kita makan babi tersebut, maka berarti kita buang kemuliaan kita buang, kita taruh kemuliaan keharaman kita ambil kehinaan babi. Kita makan minuman haram, maka berarti bukan minuman yang haram, tapi kita tinggalkan kemuliaan diri kita buang, kita campakkan kemuliaan, keharaman dalam diri kita, dan kita ambil kehinaan yang ada pada minuman tersebut. Maka oleh karena itu kita disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berhadapan dengan sesuatu yang haram, maka pilihan hanya dua. Kita tinggalkan keharaman tersebut atau kita ambil keharaman tersebut. Andai kita makan bangkai, andai kita makan sesuatu yang sifatnya haram, berarti kita campakkan kemuliaan diri kita ambil kehinaan yang terselip pada barang atau minuman tersebut. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita senantiasa diberikan rezeki yang halal dan senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang bersifat haram. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.